Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari kelas reguler 2. Di sini saya akan membahas materi tentang konflik sosial. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam hal ini, konflik hakikatnya dimulai dari pikiran. Pikiran tentang eksistensi diri sendiri maupun dalam konteks ada bersama orang lain atau kelompok. Dengan begitu, konflik dapat muncul dari dalam diri sendiri maupun kepada orang lain. Secara umum, pengertian konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintahan. Selain itu, ada pendapat pengertian konflik menurut para ahli. Di antaranya adalah Suarjono Swekanto menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Adapun beberapa penyebab terjadinya konflik sosial adalah 1. Perbedaan antar perorangan. Setiap manusia pastinya tidak ada kesamaan yang baku antar orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan kebiasaan dan perasaan umumnya dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik. Kedua, perbedaan kebudayaan. Dengan perbedaan latar belakang kebudayaan, bisa membentuk pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik, bahkan kekerasan sosial. Ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang ada memicu munculnya konflik sosial. Hari ini karena kepentingan bersifat esensial bagi kelangsungan hidup. Keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat juga menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di masyarakat. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lainnya. Ada beberapa macam konflik yang muncul dalam diri kita maupun kelompok. Di antaranya, pertama, konflik interpersonal. Konflik yang ada antara dua orang disebut konflik interpersonal. Konflik berada di luar setiap orang dan hanya ada di antara dua orang. Konflik antar pribadi dapat dilihat setiap kali dua orang tidak setuju pada suatu topik. Contohnya yaitu anak balita ketika mereka merebutkan suatu mainan atau dua pasien panti jompo ketika mereka berdebat tentang politik. Karena memiliki suka dan tidak suka yang berbeda, menikmati hal yang berbeda, dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda, konflik antar pribadi pasti akan terjadi. Kedua, konflik interpersonal. Mengingat awal intra berasal dari dalam, Anda dapat melihat bahwa konflik interpersonal adalah ketika Anda merasa berkonflik tentang pikiran atau tindakan Anda sendiri. Mungkin Anda selalu memberi tahu orang-orang bahwa mereka harus membantu tunawisma. Kemudian ketika Anda melihat seorang tunawisma di jalan, Anda menjadi takut dan berbalik. Putusnya kata-kata dan tindakan Anda dapat menyebabkan kekacauan internal. Konflik interpersonal selalu merupakan pertarungan psikolog bagi orang yang mengalaminya. Meski konflik interpersonal bisa jadi sulit, penyelesaiannya menghasilkan pemahaman yang lebih kuat tentang diri Anda. Ketiga, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok berkaitan dengan konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok yang terkonsolidasi. Jenis konflik yang terjadi terus-menerus selama kampanye politik yang memanas. Bahkan hanya dua kandidat yang berkonflik, tetapi individu yang sangat mengidentifikasi dengan satu yang lain mungkin terlibat dalam bentuk idea dan ideologi. Keempat, konflik antar kelas. Konflik antar kelas terjadi saat individu maupun kelompok berada pada tingkat kelas masyarakat secara vertikal yang berbeda, misalnya seperti antara buruh pabrik dengan pendiri pabrik yang menurut kenaikan upah dan sebaliknya. Kelima, konflik ras. Konflik ras atau etnis adalah proses dasar dalam kehidupan sosial dan dapat bersifat merusak dan kohesif.
Dalam beberapa situasi, ini dapat merusak bagi beberapa kelompok dan bertindak sebagai kekuatan kohesif bagi yang lain. Kelompok ras dan etnis dapat menjadi sumber dan hasil dua wajah konflik sosial. Bertindak sebagai penanda batas antara kelompok yang melihat diri mereka berbeda dalam kepentingan dan nilai mereka dari kelompok lain. Contoh konflik ras adalah ras kulit putih dan kulit berwarna yang masih banyak menjadi pemantik sebagai konflik masa kini. Konflik keluarga. Konflik ini terjadi di dalam internal keluarga yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti kecemburuan maupun faktor ekonomi. Contohnya, beberapa anggota keluarga memperebutkan harta warisan yang merasa bahwa bagian yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akibat konflik dalam keluarga tidak dapat dihindari. Konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Contoh konflik sosial terbuka ialah demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998, demo aktivis dan mahasiswa menolak Omnibus Law dan sejenisnya. Sementara konflik tertutup merupakan konflik yang diketahui oleh beberapa pihak, misalnya oleh pihak yang terkait saja. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.